بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, masih di dalam kitab Al-Muamalat, dan kita masuk di bab yang kelima, Al-Babul Khamis, yaitu tentang akad salam. Dan di dalam pembahasan akad salam ini ada dua permasalahan atau dua perkara. Al-mas'alatul ula fi ma'nahu wa adillatu masyru'iyyatihi wal hikmatu min dhalik. Itu tentang apa itu makna akad salam dan dalil-dalil disyariatkannya akad salam dan hikmah dari pensyariatan tersebut. Yang pertama tentang definisi akad salam. Penulis mengatakan di sini as-salamu was-salafu bimakna wahid. Istilah as-salam maupun as-salaf itu keduanya memiliki makna yang sama. Wa huwa, dan dia adalah bai'u sil'atin ajilatin mausufatin fi dhimmati bi thamanin muqaddam, yaitu jual beli suatu barang dengan tempo yang spesifikasi barang tersebut ditentukan, yang menjadi tanggungan bagi si penjual dan dibayar di muka oleh si pembeli. Jadi Bapak Ibu, akad salam adalah barangnya belum diserahkan oleh si penjual, tapi sudah dibayar lunas oleh si pembeli. Ini yang akad salam. Dan barangnya tadi harus jelas spesifikasinya, dan kapan diserahkannya juga harus disepakati bersama, harus diketahui oleh kedua belah pihak. Dalilu masyru'iyyati, dalil dari disyariatkannya akad salam, ya. Wa huwa masyru', dia disyariatkan. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimar as-sanata wa sanatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Beliau hijrah ke Madinah, sampai di Madinah. Wahum yuslifuna fi thamaris sanata wa sanatain. Ternyata orang-orang di Madinah, penduduk Madinah, mereka biasa bertransaksi salam, ya, selama untuk buah-buahan, ya, selama 1 tahun dan 2 tahun. Jadi orang-orang di Madinah itu ketika itu dia beli kurma, dibayar di muka, tapi kurmanya diserahkan 1 tahun atau 2 tahun lagi, ya. Bahkan pada saat itu belum ada berbuah kurmanya, ya. Sementara kita waktu di awal-awal membahas tentang
bai', ya, tentang jual beli. Kita tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Sekarang ada namanya akad salam. Akad salam itu barangnya belum ada, dibayar di muka oleh si pembeli. Ya. Kemudian kata Nabi faqal, ya, kata Nabi, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang berakad salam, bertransaksi salam, maka hendaknya dia bertransaksi salam dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui sampai jatuh tempo yang diketahui, waktunya diketahui. Ini syarat transaksi salam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita bahas tentang al-hikmatu min masyru'iyyati. Apa hikmah dari disyariatkannya akad salam. Penulis mengatakan wa ajazathu syari'atul islamiyyatu tawsi'an ala afradiha. Syariat Islam membolehkan akad salam sebagai kelapangan bagi umat. Ya, fal muzari'u mathalan qad la yamliku naqdan yunfiquhu fi islahi ardihi wa zira'atihi. Petani biasanya, misalnya, ya, terkadang mereka tidak memiliki uang untuk dia keluarkan sebagai biaya untuk mengolah lahannya dan menanami lahannya. Wala yajidu man yaqridu. Ya. Wala yajidu man yaqridu. Bahkan dan dia tidak menemukan siapa yang bisa meminjamkan. Ya, hendak punya modal, hendak pula ada yang bisa meminjamkan. Fa ubiha lahu salamu hatta la tafutahu maslahatus tithmari ardi. Maka dibolehkan untuknya berakad salam sehingga maslahat dari investasi lahannya tadi tidak hilang. Jadi ini kemudahan bagi si penjual. Ya. Kita ingat transaksi yang diharamkan itulah transaksi yang pembayarannya belum dan penyerahan barangnya pun belum. Ya. Ini haram transaksi demikian. Tapi kalau salah satunya boleh, misalnya sudah dibayar di muka, yang apanya menunda, penyerahan barangnya menunda, ini yang salam. Sebaliknya bisa jadi barangnya diterima duluan, diserahkan duluan, pembayaran terakhir ini pembelian secara tempo. Ini dibolehkan. Nah, salam termasuk yang dibolehkan walaupun barangnya belum ada. Dan hikmahnya apa? Kadang-kadang petani ini tidak punya modal, ya, dibantu oleh syariat, ya, syariat membolehkan transaksi salam. Al-mas'alatu tsaniyah, perkara yang kedua, fi syuruti, yaitu tentang syarat-syarat dari akad salam. Ini yang perlu kita ketahui, apa aja syarat-syarat dari akad salam sehingga dia sah. As-salamu naw'un min anwa'il bai', walidzalika yushtaratu li sihhatihi asy-syurutu al-mutaqaddamatu fi 'aqdil bai' wa yudafu 'alaiha al-ati. Akad salam itu adalah salah satu dari bentuk jual beli. Oleh karena itu disyaratkan untuk sahnya akad salam itu syarat-syarat akad jual beli yang pernah kita bahas sebelumnya. Kita pernah bahas ada 7 syarat akad jual beli.
Wa yudhafu 'alaiha al-ati, dan ditambahkan atas syarat-syarat yang 7 itu syarat-syarat berikut ini. Ini syarat-syarat akad salam. Yang pertama, an yakunal musallamu fihi mimma yumkinu indibatu sifatihi bikailin aw waznin aw dhar'in hatta la yuaddiya ila at-tanazu'. Disyaratkan bahwa barang yang dijual dalam akad salam ini adalah barang yang mungkin untuk ditentukan spesifikasinya dengan cara ditakar, ditimbang, atau diukur panjangnya. Jadi barang yang bentuk itu yang bisa ditransaksikan dengan akad salam. Ya, kalau tidak jelas spesifikasinya, tentu ribut jadinya. Saya mau beli kue, kuenya seperti ini, uangnya kuenya seperti apa kita tidak tahu. Itu kan goror jadinya kan. Jadi spesifikasinya jelas, bentuknya seperti ini, bahannya ini. Demikian juga kalau membeli kurma, kurmanya jenis apa, beratnya berapa, ya, atau ya bisa jadi takaran bukan timbangan, ya. Jadi harus jelas, dia bisa ditakar, bisa ditimbang, bisa diukur, sehingga tidak terjadi perselisihan. Yang kedua, ma'rifatu qadril musallami fihi bimi'yarihi asy-syar'i fala yasihhu fi makilin waznan wala fi mauzunin kailan. Disyaratkan bahwa diketahui kadar dari barang yang dijual. Ya, tadi ditetapkan dia bisa diukur, sekarang diketahui berapa ukurannya. Syaratnya dengan standar yang syar'i, ya, yang disepakati oleh urf, ya, kebiasaan kita. Dan tidak sah transaksi yang barang tadi seharusnya ditakar kemudian dia ditimbang, dan tidak boleh pula seharusnya dia ditimbang malah ditakar, ya. Ini menggunakan satuan yang disepakati, ya. Kemudian yang ketiga, an yudhkara jinsul muslami fihi wa naw'uhu bi sifatihi al mumayyazah lahu, bahwa harus disebutkan jenis dari barang yang dijual, ya, kemudian variannya dengan sifat-sifat yang membedakannya dengan yang lain. Misalnya kalau beras itu, kok bari tipe apa kok? Jadi ada rinciannya lagi, ya, jenisnya, kemudian variannya yang mana. Kalau dia kurma, nih kurma apa nih? Kurma khalas kah? Kurma sukari kah? Atau ajwa kah? Ajwanya ajwa yang mana kelasnya? Yang aliyah atau yang mana? Harus jelas, ya. Yang keempat, an yakuna dainan fi dhimmah, bahwa disyaratkan, ya, hutang dalam tanggungan si penjual, ya, di barangnya yang belum diserahkan. Wa an yakuna muajjalan, yang kelima, dan ditetapkan batas waktunya. Yang keenam, an yakunal ajalu ma'luman wa muhaddadan minat tarfain, dan agar batas waktunya diketahui dan ditentukan oleh kedua belah pihak. Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ya, an yaqbidu thamana kamilan ma'luman fi majlisil 'aqdi qabla tafarruqihima. Pembayaran harus dibayar sempurna dan diketahui bersama di majelis akad sebelum keduanya berpisah, si pembeli dan si penjual. Tadi kan dikatakan bahwa ini pembayarannya di muka dan lunas.
Jadi akad salam itu pembayarannya di muka dan langsung lunas. Tidak pending dah, tidak sekali bayarnya tapi lunas. Itu yang disebut dengan akad salam. Kalau bayarnya pending gimana? Ya tidak sah. Jadi kita bilang salah satunya saja yang boleh ditunda pembayaran. Bisa jadi barangnya yang tertunda atau pembayarannya yang tertunda. Salah satunya, tapi dua-duanya tidak boleh. Itu aturan dari jual beli. Yang kedelapan, kaunul musallamu fihi mimma yaghlibu wujudahu inda halulil ajal hatta yusallimuhu lahu fi waqtih wa illam yakun mawjudan karrutabi fi asyata'i lam yasiha li'annahu gharar. Barang yang dijual dalam akad salam ini haruslah barang yang secara normalnya mungkin tersedia pada saat serah terima dilakukan, sehingga si penjual bisa menyerahkannya tepat pada waktunya. Kalau tidak ada tepat pada waktunya, maka ini tidak sah transaksi seperti ini. Apa contohnya? Saya mau beli kurma rutop, ya, 1 tahun lagi, tepatnya itu di musim dingin. Ya nggak ada. Rutop itu adanya di musim panas. Nah, ini contoh transaksi salam yang tidak sah, karena yang demikian itu termasuk gharar. Nah, itulah akad salam. Akad salam itu intinya adalah transaksi jual beli barang yang tertunda penyerahan barangnya, yang mana barangnya tadi ditentukan spesifikasinya dan kapan diserahkan, sedangkan si pembeli membayarnya dengan lunas di muka. Itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.